Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Tayyib mubasyaratan faqat afan antiku bil lughal wataniyah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Nur Zahra dengan NIM 231360019. Mahasiswi semester 2 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan ilmu nahwu dan sumber penetapan kaidah ilmu nahwu. Ilmu nahwu atau gramatika bahasa Arab sebagai salah satu cabang linguistik bahasa Arab atau ilmu lughah yang dapat dipelajari untuk kepentingan dua hal. Pertama, ilmu nahwu sebagai sarana untuk mendalami bidang ilmu lain yang referensi utamanya ditulis menggunakan bahasa Arab seperti ilmu tafsir, hadis, dan ilmu fikih. Dan yang kedua, ilmu nahwu dipelajari sebagai tujuan utama atau bisa disebut juga sebagai spesialisasi linguistik bahasa Arab. Perkembangan ilmu nahwu berdasarkan aliran-alirannya terdapat sejumlah tokoh yang sangat dominan. Ada 5 aliran ilmu nahwu atau bisa disebut juga sebagai madhab ilmu nahwu, yaitu aliran Basroh, Kufah, Baghdad, Andalusia, dan aliran Mesir. Terdapat 2 aliran pertama, yaitu aliran Basroh dan aliran Kufah, karena 2 aliran inilah yang mempengaruhi lahirnya aliran-aliran lainnya. Para pakar linguistik bahasa Arab bersepakat bahwa munculnya ilmu ini terdapat pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Gagasan munculnya ilmu nahwu ini dipengaruhi karena adanya faktor agama dan faktor sosial budaya. Faktor agama bertujuan agar umat manusia terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran atau bisa disebut juga sebagai lahan. Dan faktor sosial budaya dipengaruhi oleh bangsa Arab sendiri, karena bangsa Arab sangat bangga dengan bahasa yang mereka miliki dan sangat fanatik, sehingga mereka ingin bahasa yang mereka miliki ini berkembang dan tidak menghilangkan kemurniannya. Mengenai tokoh sebagai peletak batu pertama munculnya ilmu nahwu ini, terdapat perbedaan di kalangan para ahli. Ada yang mengatakan Abu Aswad Ad-Du'ali, Nasr bin Asim, dan ada juga yang mengatakan Abdurrahman bin Hurmuz. Namun yang paling masyhur adalah Abu Aswad Ad-Du'ali, karena Abu Aswad Ad-Du'ali adalah orang pertama yang dipercayai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengatasi dan menangani masalah lahan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memilih Abu Aswad Ad-Du'ali karena Abu Aswad Ad-Du'ali adalah salah seorang penduduk Basrah yang berotak jenius, berwawasan luas, dan berkemampuan tinggi dalam berbahasa Arab. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Aswad Ad-Du'ali pernah melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang merenung memikirkan sesuatu. Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali mendekati Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan bertanya, "Wahai Amirul Mukmin, apa yang sedang engkau pikirkan?" Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, "Aku dengar di negeri ini telah terjadi lahan. Maka dari itu aku ingin menulis buku tentang dasar-dasar bahasa Arab." Setelah beberapa hari kemudian, Abu Aswad Ad-Du'ali kembali mendatangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan memberikan lembaran yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, Al-kalamu kulluhu ismun wa fi'lun wa harfun. Fal ismu ma'an ba'anil musamma wal fi'lu ma'an ba'an harakatil musamma wal harfu ma'an ba'an ma'nan laisa bi ismin wala fi'lin. Dan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Abu Aswad Ad-Du'ali pernah mendengar salah seorang membaca ayat suci Al-Quran yang berbunyi Innallaha bari'um minal mu'minina wa rasulihi, yang dibacanya dengan mengkasrohkan huruf lam pada kata rasulihi. Padahal seharusnya membaca kata rasulihi ini bukan rasulihi, akan tetapi rasuluhu dengan mendomahkan huruf lam pada kata rasuluhu. Kemudian setelah kejadian itu, Abu Aswad Ad-Du'ali meminta izin kepada Gubernur Basroh untuk menulis buku tentang dasar-dasar berbahasa Arab. Kemudian mengenai tentang sumber penetapan kaidah ilmu nahwu, yaitu dengan mempelajari usul nahwu, yang merupakan ilmu yang mempelajari nahwu secara universal, baik dari segi kaidah-kaidahnya, dalil-dalilnya, dan lain sebagainya. Dalam kajian usul nahwu, para ahli bahasa Arab
berselisih pendapat terkait dengan jumlah dan sumber penetapan kaidah nahwu, termasuk urutan sumber yang mesti didahulukan. Menurut Afaf Hasanain, ada 4 dalil yang biasa digunakan para ahli bahasa Arab, yaitu dalil nakli seperti Al-Quran dan hadis, dan yang kedua dalil qiyas yaitu analogi, dan yang ketiga ijma yaitu konsensus para ulama, dan yang keempat yaitu istishabul hal. Berbeda dengan Ibnu Jinni, ia mengungkapkan bahwa dalil dalam ilmu nahwu yaitu hanya 3, yaitu dalil nakli, qiyas, dan ijma. Sedangkan Ibnu Al-Anbari menyebutkan bahwa dalil penetapan nahwu itu hanya dalil nakli, qiyas, dan istishabul hal. Ia tidak menyebutkan ijma sebagai salah satu dalil nahwu. Begitu pula dengan Al-Suyuti, menurutnya tidak menyebutkan ijma oleh Ibnu Al-Anbari menandakan bahwa ia berpendapat kalau ijma itu bukan salah satu dari sumber penetapan kaidah nahwu. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck her in the Benz.